Apakah semua orang perusahaan bisa jadi prinsipal seperti OSPX? Saya kira sangat bisa. Uh, Kenapa tidak? Semakin banyak principal company di Indonesia, artinya kita semakin mandiri. I see. Jadi kita melihat para perusahaan-perusahaan IT yang mau jadi principal, entah itu dari software development dia sendiri, mungkin bukan bikin software, bikin hardware sekalipun kita juga open ya, ataupun menggunakan base-nya open source, whatever. Itu artinya mereka akan mengembangkan produk TKDN 100%. Halo semuanya, bertemu Halo, dengan saya Lilian dan di sini ada. Julianto. Oke, kali ini Equinix Weekly Tech Talk. Oke, kali ini kita akan bahas satu poin yang akan seru, nggak usah kita teaser dulu. Tapi memang jadi banyak pembicaraan ya Pak, orang-orang banyak bertanya. Iya. Banyak pertanyaan banget dari pemerintahan, enterprise, dan lain sebagainya. Nah, Pak Jul, ini ada Yes. Pak Julianto, kita izin tanya Pak Jul. Ya. Jadi gini Pak Jul, banyak banget yang tanya, produk Equinix kan sudah mulai terkenal nih, 11DB Postgres, Yeah. makin banyak dikenal dan pemerintahan, kementerian segala macamnya Pak Jul. Boleh tahu nggak Pak Jul, sebenarnya siapa sih prinsipal dari 11DB Postgres? Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Jadi, Equinix itu bukan prinsipalnya. Oke. Oke. Equinix Business Solution adalah distributor dari 11DB Postgres. Baik. Dan prinsipalnya adalah sebuah perusahaan lokal 100% Indonesia, Oh. OSPX, Inovasi Teknologi. Oke, OSPX ya? Yes. Panjangannya ada Pak? Ada sih, cuman nanti aja dulu lah. Oke, siap. Jadi, perusahaan OSPX itu memang dibangun oleh kita juga sebagai perusahaan research and development. Dan dia create banyak produk yang dari open source maupun yang dari scratch untuk menjadikan sebuah pemenuhan dari kebutuhan infrastruktur IT di Indonesia. Fokus infrastruktur ya Pak ya? Right, infrastruktur. Gitu. Oke, nah sudah jelas ya. Jadi Equinix, sering tanya Equinix produknya 11DB, ternyata bukan Equinix, Equinix sebagai distributor. distributor. Distributornya adalah Equinix. Jadi kalau karena distributor berarti akan ada reseller-resellernya juga ya Pak ya? Betul sekali. Sudah banyak juga Pak resellernya? Lumayan, kita ada belasan ya di Indonesia. Nice. Karena opportunity-nya banyak banget kan Pak, produk Equinix ini banyak sekali. Oke, jadi prinsipalnya OSPX ya. Oke, dicatat ya teman-teman. Kemarin juga kita habis gathering tuh, partner gathering. Oh iya, saya lihat juga tuh Pak di sosial media. Ramai juga tuh banyak. Banyaknya tuh partner-partnernya tuh dari mana aja? Ya, ya rata-rata Indonesia, Jakarta, Bandung ya. Jadi ada yang SI, ada yang consulting, ada yang vendor dari produk tertentu, ada juga yang dari SI besar di Indonesia. Itu partner-partner kita semua. I see. Jadi memang OSPX sebagai prinsipal meng-assign dari Equinix sebagai partner yang meng-arrange atau mengkoordinasikan partner-partner itu ya sebagai distributor. Oke, clear ya untuk itu? Yep. Siap. Nah, berarti kan OSPX mungkin orang belum banyak tahu nih Pak. Memang perannya OSPX itu seperti apa sih Pak di produk 11DB Postgres ini? Ya, sebagai prinsipal tentunya adalah yang membuat. Memang 11DB Postgres tidak 100% di-create oleh OSPX, tapi memang dikembangkan dari Postgres SQL yang open source. Postgres SQL itu sebagai produk open source yang dikembangkan oleh para komunitas sejak tahun 96 adalah sebuah development yang dilakukan diawali oleh Michael Stonebraker tahun 70-80-an itu di UCB Berkeley. Itu kebetulan menggunakan license yang kita sebut BSD-like license. Emang mereka dekat dengan BSD ya, karena emang Profesor Michael Stonebraker orang Berkeley juga, UCB ya kan. University of California Berkeley emang sangat banyak memiliki produk dan invention yang terkait pada dunia IT di dunia ini. Ya, Dan BSD-like license itu memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia, baik yang sudah lahir, yang sudah yang sudah meninggal, mungkin sudah meninggal lewat ya, yang sudah lahir dan yang akan lahir, punya akses terhadap source code atau terhadap resource dari open source itu dan memiliki hak untuk memodifikasi, men-relicense, melakukan apapun terserah
bebas. Itu adalah salah satu penggambaran ya seperti apa PSD like licensing itu ya. Karena itu yang lisensinya open source seperti itu modelnya, memberikan kebebasan. Dan memang Postgres menamakan license-nya Postgres license, tapi setiap license yang di open source rata-rata punya contoh, ada template-nya. Contohnya itu adalah BSD. Jadi dengan memahami licensing dari Postgres, maka kita melakukan modifikasi, customization, kita menambahkan beberapa fitur, kita menguasai arsitekturnya sehingga kita bisa memberikan tuning yang sangat maksimal, gitu kan? Jadi salah satu dan banyak ya contoh keberhasilan kita di dunia IT di Indonesia, di klien-klien kita adalah mereka sangat merasa wow gitu, kenapa kok bisa secepat itu gitu kan, lebih cepat dari Oracle gitu kan, karena kita memahami arsitekturnya dalamnya dan kita juga punya fitur yang sangat keren yaitu encryption dengan index, ESE, Equinix Seamless Encryption. Jadi dengan hal-hal itulah kita memiliki sangat banyak legitimasi bahwa kita memang berhak sebagai prinsipal. Kita ini OSPX. Saya ini udah baju nih. EBS sama OSPX begitu. Sebagai OSPX gitu ya. Jadi memang kita punya legitimasi yang sangat kuat bahwa kita memiliki kemampuan menguasai arsitekturnya Postgres. Kita buktikan di klien-klien kita. Kita punya fitur yang sangat mumpuni yang tidak dapat disamakan dengan vendor-vendor lain di seluruh dunia, seperti itu. Oke, mantap. Berarti pertama adalah karena ada produk yang mana itu tadi BSD itu, ada license ya, mekanisme seperti itu ya. Betul. Dan kedua, Equinix memang fokus, OSPX melihat itu sebagai fokus produk yang dilakukan dengan riset. Makanya ada tadi fitur-fitur yang memang dibutuhkan enterprise. Betul ya sekali. Kan? Karena Bapak juga sudah melakukan riset mendalam. Betul. Kebutuhan enterprise seperti apa. Iya. Oke. Baik, berarti sangat banyak kasih customer satisfaction dong Pak ya. Customer banyak yang puas ya Alhamdulillah. Pak ya. Alhamdulillah. Memang saya juga sering dengar gitu ya, baik dari sisi pemerintahan ataupun juga perbankan dan lain sebagainya. Kan sekarang lagi banyak pengurangan anggaran dan lain sebagainya. Betul mereka sekali. Pengen performance-nya tetap, keamanannya bahkan lebih baik ya kan. Dengan harga mungkin nanti dibahas lagi ya, mungkin kompetitor juga, harga kompetitif sangat kompetitif, sangat kompetitif ya, Pak. Ya. Oke. Nah itu dia, jadi performance-nya aman. Dan support gimana Pak? Support kita mumpuni 24 jam. Oke, OSPX itu bisa support juga? Oh bukan dari OSPX-nya. Oke. Jadi OSPX kan membuat produk, kemudian memberikan hak kepada EBS, ya kan, untuk menjual. Jadi EBS Equinix ini adalah sole distributor dari OSPX, gitu kan. Kemudian kita sendiri memang punya policy di dalam implementasi open source di dalam dunia bisnis itu tidak bisa hanya jualan lisensi aja. Jadi kita kita bundle. Setiap license yang kita deliver ke klien itu sudah ada supportnya. Oke, jadi aman ya Pak aman sekali. Customer jadinya peace of mind. Right, ya itu kan? Adalah bisnis model yang kita kembangkan. Oh mantap. Jadi memang cocok sekali ini untuk dipakai skala enterprise maupun government karena selain produknya sesuai dengan kebutuhan enterprise, aman juga dari sisi supportnya, ada yang jagain dengan segala macam ekosistemnya ya. Tadi Pak Jul juga mention bahwa kita ada nih prinsipalnya dan juga distributor yang secara ekosistem itu comply. Seperti itu ya Pak Jul ya. Wah menarik sekali nih Pak Jul. Clear ya kita bahwa 11DB Postgres itu prinsipalnya adalah OSPX. Tapi kalau kita tarik sedikit Pak, orang-orang banyak yang bertanya, memang awal mulanya si OSPX menjadi sebuah prinsipal itu gimana? Satu, terus apakah semua orang perusahaan bisa jadi prinsipal seperti OSPX? Oh, saya kira sangat bisa. Kenapa tidak? Nanti kalau muncul kompetitor gimana ini Pak? Oh, kita sangat senang. Kalau lokal loh ya, lokal. Kalau di luar ya kita nggak peduli lah ya. Jadi gini. Semakin banyak prinsipal company di Indonesia, artinya kita semakin mandiri. Jadi kita melihat para perusahaan-perusahaan IT yang mau jadi prinsipal, entah itu dari software development dia sendiri, mungkin bukan bikin software, bikin hardware sekalipun kita juga open ya, ataupun menggunakan base-nya open source, whatever. Itu artinya
mereka akan mengembangkan produk TKDN 100%, begitu kan? Seperti halnya kita bisa klaim bahwa 11DB Postgres adalah 100% TKDN. Mengapa demikian? Pengen tahu nggak? Nah, pengen tahu tuh Pak. Karena biasanya teknologi masih ada serapan-serapan sedikit dari luar, betul. Gitu kan Pak? Ya, jadi penentuan TKDN memang tidak mudah ya. Nah, yang terakhir itu menggunakan berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk penguasaan atau pembuatan produk itu. Nah, disinilah kuncinya, karena kita dari open source, itu kita tidak ada keluar biaya sama sekali, gitu kan. Kita ada keluar biaya emang ya kecil lah ya. Ya, jadi kalau nggak mau disebut 100%, ya kita boleh bilang 99% lah, gitu kan. Paling beli laptop, gitu kan. Iya, gitu. Itu buat penunjangnya iya, aja ya, semuanya Pak, ya? dari kita semua. Tidak ada kontribusi dari luar sama sekali. 99,9% milik bangsa kita sendiri, Indonesia. Mantap banget. Indonesia punya nih prinsipal database software dari Indonesia. Betul. Yang namanya 11DB Postgres, yang sudah dilengkapi dengan supportnya, terus juga prinsipalnya sudah ada, OSPX, aman digunakan untuk performance dan supportnya. Dari sisi harga juga katanya harganya sangat menarik. Sangat menarik, buruan langsung hubungi, ya nggak sih? Wah, benar-benar sales banget nih. Baik-baik. Oke, Pak Jul. Mungkin ada lagi Pak Jul yang bisa diceritakan. Tadi kayaknya belum ada yang belum terjelaskan. Apa tuh Pak? Kan setiap orang bisa jadi prinsipal. Baik. Gimana caranya gitu? Nah, gimana tuh Pak? Nanti nggak apa-apa nih Pak ngasih tahu gimana caranya. Apa-apa. Baik justru, banget nih, jadi amal jariah. Kalau nanti nggak tahu caranya kan susah kita. Ya kan? Ini jadi untuk jadi prinsipal software yang open source ya Pak ya, gimana caranya? Dengerin nih. Oke, jadi kita bicara tentang apa sih tanggung jawab prinsipal? Yang paling utama, menjamin keberlangsungan si software itu ketika dipergunakan oleh klien dimanapun juga. Jadi kalau ada bug harus bisa di-resolve, ada masalah dibereskan, gitu kan? Itu tanggung jawab prinsipal. Jadi kalau ada seseorang mau jadi prinsipal dari sebuah software, satu yang paling utama adalah legal, artinya dia punya legalitas. Entah license-nya emang memperbolehkan diri license atau bagaimana. Legal itu nomor satu. Kedua adalah technical ability. Jadi mampu secara teknis melakukan penyelesaian masalah itu. Jadi penguasaan arsitektur, penguasaan source code, banyak sekali yang harus dikuasai sebetulnya. Pembelajarannya emang cukup mendalam. Seperti itu. I see. Dan kalaupun, makanya Pak Jul nggak apa-apa bagi-bagi ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya memang Pak Jul juga sebagai penggerak dari kedaulatan IT di Indonesia, tapi juga tidak mudah juga Pak, karena PR tadi banyak juga. Siapa yang berani naruh lehernya untuk memastikan softwarenya nggak ada masalah, tanggung jawab dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. I see. Nah itu PR-nya. Jadi kalau misalnya mau fokus ya kan, mau fokus bisa menjadi prinsipal dari software open source tidak mudah juga seperti itu. Ya, banyak ya Pak. Yang penting banyak belajar aja. Lama-lama bisa kok. Tapi startnya udah Equinix duluan dong, nggak usah yang ini deh, yang lain aja. Ya enggak lah, karena ada anak-anak muda tuh banyak sangat semangat. Ya Pak ya, apalagi sekarang ada AI segala macam ya Pak. Ada AI lagi ya. Iya. Jadi lebih mudah saya kira. Cloud Vibing apa? Open Cloud. Iya. Banyak dan sebagainya. I see. Wah menarik sekali ya. Tadi Pak Jul juga sharing juga nih sebenarnya bisa kenapa? Tadi dijelasin ya compliance-nya kenapa. Jadi dia melanggar hukum apapun dan dari sisi legal. PR-nya apa aja udah dijelasin juga sama Pak Jul ya. Oke. Oh ya Pak sedikit. Berarti skupnya kan tadi dijelasin prinsipal itu sebagai bertanggung jawab dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak nih Pak sedikit? Emang 11DB Postgres ini dari sisi produk itself tadi kan riset segala macam. Apa yang bikin beda dibandingkan lainnya? Untuk nunjukin nih bahwa OSPX risetnya dibandingkan Oracle atau dibandingkan database Postgres-nya? Postgres itself mungkin. Postgres yang ada. Yang open source ya? Boleh, yang open source Pak. Yang jelas kita punya enkripsi yang sangat komprehensif. Sudah di-encrypt, bisa di-index pula. Ini kan invention. Nggak gampang itu. Microsoft aja nggak bisa itu. Dia pakainya yang enkripsi yang deterministik. Nah, enkripsi kita tidak deterministik, non-deterministic encryption dan bisa diindeks, jadi bisa di-set pakai like begitu. Itu baru satu enkripsi. Kita bisa privilege level yang bertingkat, kita yang nulis siapa, yang baca siapa bisa diatur. Oke, jadi kontrolnya jelas ya Pak? Kontrolnya jelas. Itu semua itu kita rancang supaya kita benar-benar punya sovereign secara data, secara teknologi informasi, secara IT secara keseluruhan gitu kan. Karena saya sangat malu waktu tahun 2020-an kemarin kita mulai itu,
banyak sekali berita-berita tentang ransomware, aduh kenapa begini gitu kan. Jadi salah satu purpose-nya kita mengembangkan fitur-fitur yang sangat canggih ini adalah gimana kita bisa combating ransomware, kita bisa rid of urusan terkait kebocoran data, supaya kita benar-benar berdaulat di atas negara kita sendiri. Berarti spill-nya adalah bedanya dibanding open source dari sisi security fiturnya. Security fitur. Ada lagi Pak, ada yang nanya performance-nya lebih cepat atau enggak nih dibanding open source untuk fitur-fiturnya. Kalau open source yang hanya ngapain ya Pak gitu. Iya. Kita sudah tes, ya kita jelas-jelas lebih cepat dari mereka pastinya. Kenapa? Karena kalau kita, ini boleh technical boleh nggak kita bahas? Boleh sedikit aja Pak, nanti nggak semuanya paham nanti. Jadi iya. Kalau misalkan enkripsi itu menggunakan di kolom, ya di kolom, maka otomatis biasanya nggak bisa diindeks sehingga dia akan lambat untuk proses filtering. Tapi karena kita indeks, maka ketika ada filter, ketika ada query yang panjang dan ada filternya, maka dia nggak ada dekripsi. Jadi ada 1 juta baris data yang di encrypt gitu kan. Kalau dia nggak bisa diindeks, maka dia harus didekrypt 1 juta kali untuk mendapatkan 3 data yang dibutuhkan. Kalau pakai indeks, dia hanya dekrypt 3 kali saja, bukan 1 juta kali, sehingga jauh-jauh lebih cepat. Jadi ada mekanisme seperti itu ya, Pak, yang Equinix sudah terapkan. Betul, sehingga kita punya saving time yang sangat tinggi karena kita indeks itu, karena kita indeks encrypted column-nya itu. Berarti itulah yang OSPX lakukan di produk 11DB Postgres, menghasilkan fitur-fitur untuk kecepatan atau performance dan juga untuk security level. Ya zaman sekarang udah kita tonton lah ya Pak, banyak bocoran data dan lain sebagainya, dan itu sangat penting. Apalagi pemerintahan harus banget jaga datanya orang, bukan datanya sendiri, data sendiri aja kita pengen jaga kan. Apalagi data orang. Data orang itu yang pentingnya. Tanggung jawab kita kan. Betul. Ya. Pak Jul, terima kasih. Thank you, banyak untuk Lili, sharingnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Equinix Business Solution dan juga YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, bakal banyak lagi informasi yang kita sharing ke teman-teman semuanya. Stay tune semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.